ongoing thing. Hola viewers, dimanapun kita berada. Kembali lagi di channel YouTube saya, Margen Ponteoa. Nah, teman-teman viewers semua, pada saat ini saya akan membagikan kepada kita di dalam video ini tentang materi perkuliahan administrasi gereja baru yang masih membahas dimensi-dimensi yang ada di dalamnya, yakni ada 6 dimensi yang akan dipaparkan. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai dimensi yang keempat, yakni dimensi organisasi atau dimensi budaya organisasi. Nah, viewers dan teman-teman, ketika kita masuk di dalam video ini, tentu ada hal-hal yang unik dan menarik yang bisa kita saksikan bersama. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk selalu mengikuti video-video yang akan saya bagikan kepada kita semua. Ada dimensi-dimensi yang masih belum saya bahas, supaya di dalam dimensi-dimensi dalam administrasi gereja baru terus menambah wawasan kita dan membuka pikiran kita tentang dimensi yang ada di dalam administrasi gereja baru. Nah, teman-teman viewers sekalian dimanapun kita berada, pada saat ini tentu kita semua bisa melihat ada sedikit perbedaan yang saya tampilkan di layar kita semua. Pada video saya yang sebelumnya, saya biasa menjelaskan dengan menggunakan baju kemeja atau batik, tapi di kali ini terlihat ada sedikit perbedaan yang bisa kita lihat. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin menjelaskan tentang pakaian busana yang saya sedang gunakan pada video kali ini. Teman-teman tentu bertanya, kenapa saya memakai pakaian ini? Nah, sebelum itu saya ingin membagikan kepada kita dan ingin menjelaskan bahwa selendang yang saya pakai ini merupakan hasil tenunan dari suku Sasak yang ada di Mataram, di Nusa Tenggara Barat, di mana ditenun sendiri oleh orang-orang Sasak yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kemudian baju yang saya gunakan ini merupakan kemeja batik khas Bali yang dibuat langsung oleh para pengrajin batik yang ada di Pulau Dewata, Pulau Bali. Nah, busana dua ini merupakan suatu gambaran bagaimana budaya yang saya ingin jelaskan di sini adalah budaya Indonesia yang sangat beragam dan sangat kaya akan bermacam-macam budaya. Nah, selendang dari suku Sasak di Mataram, Pulau Lombok, dan kemeja batik dari Pulau Bali merupakan perpaduan dua budaya, dua adat, dua pulau, dan dua daerah yang saling menyatu, sehingga tampaklah pakaian dan busana yang saya pakai pada saat ini mencerminkan bahwa budaya di Indonesia itu sungguh sangat banyak, beragam, dan luar biasa. Nah, viewers, ketika kita berbicara budaya itu tentang bagaimana sebuah cara-cara atau hal yang merupakan suatu warisan dan diteruskan turun-temurun. Artinya ketika satu atau awalnya menciptakan sebuah budaya, maka itu akan terus diteruskan dan diwariskan sampai ke orang-orang dan generasi yang selanjutnya. Kemudian ketika kita masuk di materi keempat, yakni dimensi budaya organisasi. Nah, teman-teman, kita perlu ketahui di sini bahwa sebelumnya di mata perkuliahan di pemetaan administrasi gereja baru itu, dimensi keempat ini namanya dimensi organisasi.
Tapi mengapa ada tambahan kata budaya organisasi? Kita tahu bersama bahwa organisasi saya sudah terangkan dan saya sudah jelaskan, bagikan kepada kita di dimensi-dimensi sebelumnya. Dimensi kebijakan gereja ada, dimensi manajemen dan kepemimpinan khususnya. Saya menjelaskan mengenai organisasi yang ada di dalamnya. Setelah itu, ketika masuk di dimensi keempat, saya rasa tidak cukup untuk membahas mengenai organisasi saja. Maka saya menambahkan dan saya melihat bahwa ada tambahan budaya organisasi di dalamnya. Nah, ketika masuk dan berbicara di dimensi budaya organisasi, tentu kita perlu tahu bersama bahwa budaya organisasi itu seperti apa. Budaya organisasi itu merupakan suatu filosofi, suatu ideologi, nilai-nilai yang tertanam di dalam suatu anggota di dalam organisasi itu, yang kemudian akan menjadi suatu pembeda atau ciri khas dari organisasi ini dengan organisasi yang lainnya. Ketika kita berbicara mengenai budaya organisasi, itu banyak hal yang perlu kita tahu bersama. Beragam budaya, beragam cara, beragam ekspresi yang ditampilkan atau hal-hal yang menjadi ciri khas dari suatu organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Nah, ketika masuk di dalam organisasi yang merupakan suatu perkumpulan orang-orang di dalamnya itu dengan membangun suatu cita-cita atau tujuan bersama, tentu di situ memiliki suatu keberagaman atau pluralisme yang ada di dalam organisasi yang tercipta dari anggota-anggota di dalamnya. Nah, viewers, ketika kita masuk ke dalam dimensi budaya dan budaya organisasi ini, saya ingin membagikan tentang beberapa hal yang penting kepada kita sebelum lanjut ke pokok pembahasan dalam materi dimensi keempat ini. Nah, saya ingin mengutip pendapat salah satu tokoh mengenai pengertian dari budaya organisasi ini sendiri, yakni menurut Sarpin, pengertian budaya organisasi adalah suatu sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formal atau sama lain untuk kemudian menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Ketika kita berbicara masuk ke dalam budaya organisasi ini, di mana di situ ada terdapat nilai-nilai, terdapat norma yang merupakan hal menjadi suatu ciri khas organisasi-organisasi yang ada. Sehingga kalau kita tahu bersama bahwa dalam dimensi budaya dan organisasi ini ada beberapa pokok penting yang kemudian saya ingin bagikan kepada kita. Langsung ke intinya saja, di mana budaya organisasi tersebut ada 4 hal yang saya ingin bagikan, yakni yang pertama, suatu hal yang merupakan pembangunan dari sumber daya manusia dalam organisasi yang mendukung nilai-nilai di dalam budaya organisasi itu. Yang pertama yaitu kerapian administrasi, di mana kerapian administrasi di dalam suatu organisasi itu sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena di dalam kerapian administrasi tersebut tidak terjadi tumpang tindih, tidak terjadi hal-hal yang belepotan atau hal-hal yang berhamburan di dalam keadministrasian, sehingga tersusunlah sistem-sistem dalam administrasi secara struktur, sistematik, dan masif itu akan ada di dalam organisasi dengan merapikan segala halnya dengan cara-cara yang tentunya menjadi suatu budaya atau ciri khas dari organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, yakni kedisiplinan. Ketika kita berbicara mengenai kedisiplinan di organisasi itu merupakan hal yang sangat penting tentunya. Ini juga menjadi budaya
di dalam suatu organisasi. Budaya kedisiplinan, budaya disiplin waktu itu sangat penting di dalam organisasi. Kenapa? Karena organisasi tersebut membutuhkan orang-orang di dalamnya yang bergerak dengan tepat waktu. Dengan tepat waktu dan tidak membuang-buang waktu. Efisien waktu itu sangat penting di dalam suatu organisasi. Budaya inilah yang harus terus dikembangkan di dalam suatu organisasi. Kedisiplinan itu sangat penting. Kemudian yang ketiga, inovasi. Inovasi itu juga merupakan suatu budaya di dalam organisasi. Mengapa saya katakan begitu? Karena itulah yang menjadi suatu pembeda, suatu ciri khas organisasi ini dengan organisasi lainnya. Ketika ada inovasi yang tumbuh, yang lahir dari satu organisasi ini, itu kemudian akan menjadi suatu ciptaan yang menjadi nilai yang sangat berharga di dalam organisasi itu. Inovasi dengan mengembangkan pemikiran kita secara kreatif dan inovatif itu sangat menolong organisasi untuk mengembangkan nilai-nilai, untuk mengembangkan hal-hal agar semakin maju. Itulah juga yang dituntut oleh administrasi gereja baru, inovatif. Kemudian yang terakhir, yakni pembagian wewenang secara jelas. Nah, di dalam yang keempat ini, yakni pembagian wewenang secara jelas ini, di sini dijelaskan bahwa wewenang di dalam suatu organisasi itu harus jelas keberadaannya. Di mana di dalam suatu organisasi, ketua itu sudah mengetahui wewenangnya, tugas tanggung jawab, tupoksinya seperti apa, wakilnya juga seperti apa, sekretaris mengurus apa, bendahara mengurus apa, anggota-anggota bidang-bidang di bawahnya itu mengurus seperti apa, tugasnya seperti apa. Itu sangat penting sehingga pembagian wewenang itu tidak menjadi suatu hal yang bertabrakan. Jangan sampai di dalam suatu pembagian wewenang itu ketua mengambil alih fungsi tupoksi dari sekretaris, atau begitu pula juga dengan sebaliknya. Budaya-budaya ini kemudian ini harus dikembangkan, harus lahir, harus tumbuh. Supaya kenapa? Supaya ini dapat mengikut oleh generasi-generasi sebelumnya, dapat mencontohi bahwa tupoksi sesungguhnya dari masing-masing jabatan yang dia emban di dalam wewenangnya itu, dalam organisasinya itu betul-betul jelas, sehingga tidak bertabrakan, tidak mengambil tugas dan wewenang dari orang lain. Itu sangat penting, di mana wewenang itu juga sangat penting, pembagiannya itu harus sangat jelas. Nah, keempat hal ini kemudian ketika saya membawa ke dalam gereja, hal yang sangat betul-betul menolong, membantu kita semua, khususnya di dalam kita bergereja, di mana budaya-budaya inilah yang harus lahir di dalam gereja. Budaya pembagian wewenang secara jelas itu harus ada, di mana pendeta sudah mengetahui tugasnya seperti apa di dalam gereja. Majelis, penatua, diaken, ketua, unsur, pelkat, atau pelayanan kategori-kategori yang ada di dalamnya, semua sudah tahu tugas dan tanggung jawab di dalam, sehingga ini tidak memicu keributan atau bertabrakan atau mengambil tugas orang lain, sehingga ini juga sangat menguntungkan diri kita dan betul-betul membuat gereja itu menjadi gereja yang sistematif. Nah, kemudian kedisiplinan itu di dalam gereja sangat penting di dalam mengembangkan budaya organisasi. Ketika kedisiplinan muncul di dalam organisasi, khususnya gereja, itu dapat membawa kita kepada hal-hal yang betul-betul membuat gereja organisasi itu menjadi lebih baik, menjadi lebih disiplin, menjadi tepat waktu, sehingga orang-orang di dalamnya dapat nyaman dan dapat merasakan budaya yang ada di dalam organisasi itu, khususnya di dalam gereja. Kemudian budaya seperti tadi, pembagian wewenang dengan jelas, kedisiplinan, inovatif, sangat penting tumbuh di gereja. Karena hal-hal yang baru di dalam gereja itu harus terus dikembangkan, supaya gereja itu dapat menjadi gereja yang maju di dalam
fungsi penata layanannya, baik di masyarakat, jemaat, maupun di seluruh dunia tentunya. Nah, hal-hal inilah kemudian yang akan membawa budaya-budaya organisasi tersebut menjadi lebih baik. Kerapian administrasi tentu sangat dibutuhkan, khususnya di dalam sistem penata layanan di dalam suatu gereja. Nah, ketika kita masuk dalam budaya-budaya ini merupakan sebuah citra, ciri khas yang sangat baik. Tentu kita mengetahui bersama bahwa dengan adanya budaya-budaya ini kemudian akan membawa orang-orang generasi selanjutnya menjadi lebih baik, mengikut, mencontohi apa yang sudah ada sebelumnya, sehingga budaya yang baik akan melahirkan pula generasi dan hasil yang baik. Oleh sebab itu, pentingnya kita membahas budaya organisasi, khususnya di dalam administrasi gereja baru, agar segala sesuatu dapat tercipta dengan baik, dapat mencontohi hal-hal yang baik, sehingga budaya yang baik itu harus terus dikembangkan, harus terus dijalankan, supaya yang menikmatinya, supaya orang-orang yang selanjutnya, generasi selanjutnya yang mengambil bagian, yang mengambil peran yang ada di dalam organisasi tersebut juga tentunya meskipun sebagai anggota akan mengikut dari hal-hal yang ada pada sebelumnya. Nah, keempat hal yang saya bagikan tadi itu merupakan suatu pokok penting yang perlu kita pahami dan yang perlu kita masukkan juga di dalam suatu organisasi, baik organisasi yang ada di dalam lingkup masyarakat, lingkup pendidikan kita, maupun lingkup-lingkup secara luas di dalam bangsa dan negara. Nah, viewers, demikianlah tadi hasil pemaparan penjelasan yang saya bagikan kepada kita semua mengenai dimensi keempat, yakni dimensi budaya dan organisasi, cultural and organization. Nah, sampai jumpa pada dimensi-dimensi selanjutnya yang tentunya terus akan membawa berbagai macam keunikan dan hal-hal yang sangat menarik untuk kita nikmati bersama. Terima kasih. Tuhan memberkati.